Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emparan Cakrawangsa dari jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah ventilasi tambang, khususnya materi alat-alat ventilasi tambang bawah tanah. Yang dimana ventilasi sendiri merupakan suatu sistem yang diperlukan dalam tambang bawah tanah untuk mengalirkan udara, debu, serta gas demi kelancaran dari proses penambangan tambang bawah tanah dan keselamatan para pekerja. Adapun alat-alat dari ventilasi tambang bawah tanah yaitu ada 8 macam seperti duct, fan anemometer, manometer, pitot tube, sling psychrometer, portable ventilation, dan yang terakhir ada regulator. Duct sendiri merupakan suatu alat dalam ventilasi tambang yang mana merupakan saluran atau pipa yang digunakan untuk mengarahkan aliran udara ke dalam atau keluar dari area tambang bawah tanah. Duct biasanya terbuat dari bahan seperti baja, PVC, atau kain fleksibel yang diperkuat tergantung pada kebutuhan ventilasi tambang dan kondisi tambang. Nah, dalam pemilihannya itu juga berdasarkan kajian ekonomis serta kajian teknis agar pengaplikasiannya sesuai dengan kondisi tambang yang dimiliki. Lalu fungsi dari duct sendiri yang pertama ada untuk mengalirkan udara segar, yang kedua ada untuk membuang udara kotor, yang ketiga mengontrol aliran udara. Jadi duct sendiri pada ventilasi tambang merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengontrol kualitas udara yang ada di dalam tambang bawah tanah. Lalu selanjutnya ada fan. Fan sendiri atau kipas merupakan suatu alat yang ada dalam ventilasi tambang yang mana merupakan peralatan mekanis yang digunakan untuk mengalirkan udara ke dalam dan keluar dari sistem ventilasi tambang bawah tanah atau tambang tertutup. Fan berfungsi untuk menyediakan pasokan udara segar ke dalam tambang serta mengeluarkan gas beracun, debu, dan udara panas yang dihasilkan selama operasi penambangan. Jadi, kalau kita analogikan, fan sendiri merupakan suatu tenaga yang diperlukan untuk menarik udara maupun mendorong udara keluar ataupun ke dalam tambang bawah tanah. Selanjutnya ada fan anemometer. Fan anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dalam suatu ventilasi. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan baling-baling atau fan yang berputar seiring dengan pergerakan udara. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengukur kecepatan aliran udara. Yang kedua ada menentukan volume dari aliran udara. Yang ketiga untuk mengecek kebocoran udara dalam sistem ventilasi. Lalu selanjutnya ada manometer. Manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida, baik itu gas maupun cairan dalam suatu sistem. Dalam sistem ventilasi, tambang manometer berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan udara di berbagai titik dalam ventilasi guna memastikan aliran udara yang optimal dan aman bagi para pekerja tambang bawah tanah. Berikut merupakan contoh dari gambar manometer. Selanjutnya, yaitu ada pitot tube. Pitot tube adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida, baik dalam gas maupun cairan. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan antara tekanan stagnasi atau total dengan tekanan statis dalam aliran fluida. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran udara serta menentukan debit atau flow rate dari udara. Lalu selanjutnya ada sling psychrometer, di mana sling psychrometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban relatif udara dan suhu basah dalam suatu lingkungan. Bisa dilihat berikut merupakan gambar dari sling psychrometer, yang dimana sling psychrometer sendiri terdiri dari dua bentuk persegi panjang dan yang disambungkan di tengahnya. Lalu fungsinya sendiri yaitu untuk mengukur kelembaban udara di dalam tambang. Lalu yang kedua ada menentukan efektivitas suatu sistem ventilasi. Yang ketiga yaitu untuk mencegah heat stress pada pekerja. Lalu yang selanjutnya itu ada portable ventilation atau booster. Portable ventilation sendiri merupakan ventilasi tambang bawah tanah dalam merupakan sistem kipas tambahan yang digunakan untuk meningkatkan aliran udara di dalam tambang bawah tanah.
Booster fan berfungsi sebagai kipas sekunder yang membantu mengalirkan udara segar ke area yang jauh dari kipas utama sehingga sirkulasi udara tetap optimal. Nah, jadi portable ventilation ini sendiri biasanya diletakkan atau diaplikasikan pada stop atau ruang-ruang yang berada di jalur operasi penambangan. Jadi untuk kipas utama biasanya itu berada di mainway, sementara portable ini akan dimasukkan ke pengaplikasiannya berada di lorong-lorong stup atau tempat kerja tambang yang mungkin lebih sedikit jauh dari mainway. Lalu yang terakhir ada regulator. Regulator pada ventilasi tambang adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol aliran udara dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah. Regulator biasanya berupa pintu atau sekat yang dapat disesuaikan untuk mengarahkan dan mengontrol jumlah udara yang mengalir ke berbagai tambang. Fungsi dari regulator sendiri yaitu mengontrol aliran udara, mengatur tekanan udara, serta yang terakhir yaitu mengurangi akumulasi gas berbahaya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.